dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Syahdina Angela Yusal, BP 19-11-0009. Yang kedua, Esa Maidaleni dengan BP 19-11-0018. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan laporan objek penelitian analisa implementasi sistem informasi akuntansi pada PT Sapta Saritama Padang. Baiklah, presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Syahdina Angela Yusal, BP 19-11-0009. Baiklah, presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Syahdina Angela Yusal, BP 19-11-0009. Yang pertama yaitu bagian umum, tujuan studi sistem informasi akuntansi pada perusahaan. Tujuannya yaitu mengumpulkan dan menyimpan segala data aktivitas dan transaksi yang telah terjadi, melakukan semua proses data yang terkumpul menjadi sebuah informasi yang mendukung dalam proses pengambilan keputusan dalam perusahaan, serta melakukan kontrol terhadap semua aset perusahaan. Karena dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, perusahaan akan melakukan proses operasi maupun informasi dengan lebih efektif dan efisien. Karena adanya pengendalian yang mengendalikan proses-proses tersebut sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu latar belakang perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Sapta Saritama Padang. PT Sapta Saritama Padang merupakan salah satu perusahaan distribusi yang bergerak di bidang farmasi dan alat kesehatan. Barang dagang yang dijual berupa alat kesehatan seperti masker, sarung tangan, dan semua jenis obat-obatan paten. Kantor pusat PT Sapta Saritama yaitu terletak di Bandung. Lalu pada bulan Juni 2013, dibukalah kantor cabang Padang didirikan di Jalan Purus 2 nomor 10, Purus, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, 25115 Indonesia. PT Sapta Saritama Padang membentuk divisi-divisi yang masing-masing bertanggung jawab dalam penjualan produk-produk perusahaan dan juga produk-produk yang dipercaya untuk didistribusikan oleh PT Sapta Saritama Padang. Pendistribusian barang-barang tersebut dibeli dari pabrik, prinsipal atau pusat, kemudian barang tersebut dijual ke sektor pendistribusian seperti dinas kesehatan, rumah sakit, toko obat berizin, dan apotek berizin. Selanjutnya yaitu bagian organisasi. Yang pertama ada kepala cabang, di mana kepala cabang merupakan pimpinan tertinggi di kantor dan bertanggung jawab untuk menyusun program kerja, menguasai penjualan, serta memimpin seluruh kegiatan di PT Sapta Saritama Padang. Yang kedua yaitu ada apoteker penanggung jawab, di mana apoteker penanggung jawab ini bertugas sebagai penanggung jawab yang meliputi pemesanan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran sesuai kaidah cara distribusi obat yang baik atau CDOB, membuat surat pesanan dan menandatanganinya, melakukan pengeluaran dan pemasukan obat di gudang, kontrol penyimpanan obat sesuai peraturan kontrol jika ada produk retur dan penarikan obat. Selanjutnya yaitu ada supervisor sales. Tugasnya yaitu melaksanakan aktivitas pemasaran produk perusahaan, mencari daerah pemasaran, membuat sales order atau pesanan diterima, membantu salesman dalam hal penagihan piutang yang bermasalah, membuat laporan penjualan, membantu kepala cabang dalam membuat proyeksi anggaran penjualan. Sales supervisor membawahi para salesman. Selanjutnya yaitu ada kepala staf administrasi. Tugasnya yaitu membantu kepala cabang dalam membuat proyeksi anggaran biaya dan penjualan, bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas administrasi dan keuangan PT Sapta Saritama Padang, membuat laporan keuangan secara bulanan dan tahunan untuk PT Sapta Saritama Padang, menganalisa antara realisasi dengan anggaran biaya yang terjadi, membuat laporan kepegawaian, memeriksa dan memverifikasi semua tagihan dan pengeluaran. Selanjutnya yaitu ada kasir. Kasir ini bertugas menyetor hasil tagihan tunai setiap hari, membuat laporan pengeluaran maupun penerimaan kas per minggu. Selanjutnya ada inkaso. Inkaso bertugas menyiapkan dokumen penagihan, melakukan monitoring, membuat daftar piutang yang harus ditagih, membuat daftar piutang yang telah dilunasi. Selanjutnya ada EDP. EDP bagian ini bertugas untuk mencetak faktur penjualan dan faktur penagihan piutang, entry penjualan, entry dokumen gudang, entry dokumen piutang. Selanjutnya ada salesman, mempelajari spesifikasi produk-produk yang diagengi dan produk-produk pesaing, mengenal situasi pasar, membuat rencana dan melaksanakan kunjungan ke pelanggan sesuai dengan SOP yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada administrasi logistik, bertugas
melakukan pengadaan dan pemrosesan barang, memperbarui daftar catatan persediaan, melakukan serah terima barang kepada petugas ekspedisi sesuai barang yang tertera pada faktur. Selanjutnya yaitu ada petugas gudang yang bertanggung jawab terhadap keamanan barang di gudang, membuat laporan hasil bongkar muatan setiap bulan, membantu KSA melakukan stok upname setiap akhir bulan, melakukan aktivitas bongkar di gudang, merapikan susunan barang agar kegiatan bongkar muat lebih mudah dapat dilaksanakan, melakukan pencatatan atas mutasi barang di gudang setiap hari. Selanjutnya yaitu daftar fasilitas komputer yang tersedia di PT Sapta Saritama Padang. Di PT Sapta Saritama Padang terdapat beberapa fasilitas komputer yang digunakan untuk menginput order, melakukan pembukuan input barang, pembuatan LPJ untuk diberikan ke pusat. Selanjutnya ada fingerprint yang digunakan untuk mengambil absensi para pegawai. Selanjutnya yaitu implementasi sistem informasi akuntansi di PT Sapta Saritama Padang berbasis komputer. Selanjutnya, laporan yang dihasilkan saat ini pada PT Sapta Saritama adalah laporan harian, mingguan, bulanan. Laporan harian ini di bagian keuangan, laporan bulan ini di bagian EDP. Baiklah, masuk ke bagian 2, analisis sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu siklus pemrosesan pendapatan dan penerimaan kas. Dimulai dari narasi pemrosesan pendapatan dan penerimaan kas. Yang pertama, dimulai dari bagian EDP, menerima pesanan dari pelanggan melalui telepon maupun pesan melalui WhatsApp. Lalu, membuat surat pesanan atau SP, kemudian bagian EDP menginput surat pesanan tersebut, dan membuat faktur penjualan, di mana faktur penjualan tersebut akan dilaporkan dan dicek oleh Kepala Staf Administrasi atau KSA dan Kepala Cabang. Serta faktur juga diberikan kepada bagian gudang untuk persiapan barang sebelum pengiriman barang. Selanjutnya yaitu yang kedua, bagian EDP memberikan faktor yang telah dicek oleh KSA dan Kepala Cabang tadi, lalu melakukan persiapan mengenai jenis barang dan jumlah barang yang dipesan, dan menyerahkan barang pesanan beserta dengan faktur penjualan tersebut ke bagian pengiriman. Yang ketiga, pada bagian pengiriman, menerima barang dan faktur penjualan yang telah dicek oleh KSA dan Kepala Cabang dari bagian gudang, kemudian menyerahkan barang kepada pembeli dan menerima surat pesanan asli dari pembeli. Bagian pengiriman penerima meminta pengecekan faktur penjualan tersebut berupa tanda tangan dan stempel dari pembeli bahwa barang telah diterima. Lalu faktur yang telah ditandatangani dan stempel oleh pembeli diberikan ke bagian gudang. Selanjutnya, pada bagian inkaso juga menerima faktur penjualan dari bagian gudang yang telah ditandatangani dan distempel oleh pembeli dan diarsip. Lalu inkaso membuat rekapitulasi tagihan piutang yang sudah jatuh tempo berupa daftar inkaso harian atau DIH, di mana DIH ini akan diserahkan ke bagian penagihan yaitu salesman dan juga sebagai arsip. Lalu inkaso menerima DIH dan bukti sektor pelanggan dari salesman dan membuat register pelunasan yang akan diserahkan ke kantor pusat dan juga sebagai arsip. Yang kelima yaitu salesman melakukan penagihan. Melakukan penagihan ke alamat pembeli, lalu salesman menerima pembayaran dan meminta tanda tangan pembeli, lalu membuat bukti sektor pelanggan dan pembayaran diserahkan ke bagian inkaso atau kasir. Inkaso dan kasir. Selanjutnya yaitu pada bagian kasir menerima pembayaran dan tagihan dari salesman berupa tagihan dari salesman serta daftar harian inkaso dan bukti setoran pelanggan, lalu menyetorkan ke bank, lalu membuat buku besar DIH dan bukti setor pelanggan tadi diserahkan ke bagian pusat dan mengarsip bukti-bukti penjualan tadi. Baiklah, ini adalah DFD atau diagram flow. Baiklah, ini adalah DFD untuk pengolahan pendapatan dan penerimaan kas. Di mana dimulai dari pelanggan yang melakukan pesanan lalu mengambil pesanan. Bagian EDP membuat surat pesanan dan EDP memberikan faktur ke bagian gudang. Lalu bagian gudang melakukan persiapan barang yang dipesan lalu dikirimkan ke bagian pengiriman.
Bagian pengiriman akan memberikan barang yang dipesan kepada pelanggan dan pelanggan akan menerima surat pesanan asli. Setelah itu, salesman akan melakukan penagihan kepada pelanggan dan pelanggan akan melakukan pembayaran. Pada salesman akan menyerahkan bukti pembayaran dan menyerahkan bukti setor pelanggan. Lalu kasir menyerahkan bukti setoran pelanggan dan menyerahkan DHI. Dan pembayaran yang telah diberikan oleh pelanggan tadi akan disetorkan ke bank oleh kasir. Selanjutnya itu dokumen atau diagram alir sistem untuk siklus pendapatan dan penggunaan. Yang pertama yaitu surat pesanan. Surat pesanan adalah dokumen yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai barang yang dipesan oleh pembeli. Yang kedua yaitu faktur penjualan, merupakan bukti terjadinya transaksi penjualan yang nanti akan diserahkan kepada pembeli dan digunakan sebagai dasar pencatatan atau penjualan yang terjadi. Yang ketiga adalah daftar harian inkaso atau DIH, dokumen yang berisi daftar mengenai faktur-faktur yang telah jatuh tempo dan dibawa oleh bagian penagihan salesman untuk melakukan penagihan serta sebagai dasar atas pencatatan penerimaan kas yang diterima. Yang keempat yaitu bukti setor pelanggan atau BSP. Adalah bukti terjadinya transaksi penerimaan kas yang dilakukan oleh bagian penagihan atau salesman yang berisi informasi bahwa pembeli telah membayar piutang. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar merupakan pencatatan transaksi keuangan yang dibuat oleh bagian kasir yang menginformasikan mengenai pemasukan dan pengeluaran kas dari transaksi yang terjadi. Buku kas besar berisi informasi mengenai tanggal keterangan, saldo, ataupun nilai transaksi untuk setiap kode transaksi dalam satu periode. Baiklah, selanjutnya yaitu ini adalah diagram proses bisnis siklus pendapatan penerimaan kas. Di mana ada 6 bagian yang terlibat. Di sini baru 4 bagian yang terlibat, yaitu bagian EDP, bagian gudang, bagian pengiriman, dan bagian inkaso. Dimulai dari bagian EDP, menerima order dari pembeli, selanjutnya membuat surat pesanan, lalu mengisi faktur penjualan. Faktur penjualan tadi dicek oleh bagian KSA dan kepala cabang. Lalu setelah faktur yang telah dicek oleh kepala cabang tadi diberikan ke bagian gudang, di mana bagian gudang langsung akan menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli. Dan bagian gudang menyerahkan barang yang sudah disiapkan dengan faktur penjualan ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman menerima faktur penjualan tadi dan menyerahkan barang kepada pembeli. Setelah itu, bagian pengiriman menerima surat permintaan asli dari pembeli dan faktur penjualan. Faktur penjualan ini diberikan ke bagian inkaso. Bagian inkaso membuat daftar inkaso harian dan membuat arsip. Setelah itu, bukti setoran pelanggan. Setelah itu, ada pihak salesman nanti yang akan meminta pembayaran, di mana pihak salesman akan memberikan bukti setor pelanggan dan DIH kepada bagian inkaso. Selanjutnya itu membuat registrasi pelunasan. Setelah itu dikeluarkanlah DIH, registrasi pelunasan, serta BSP. Lalu dibuat faktur-faktur tadi dicek oleh kepala cabang dan KSA. Setelah faktur tadi dicek, laporan ini akan diberikan kepada kantor pusat dan menjadi arsip. Ini adalah sambungan dari diagram alir siklus pendapatan dan penerimaan kas tadi, di mana ada bagian penagihan dan bagian kasir. Bagian penagihan tadi telah melakukan penagihan kepada pembeli, lalu menerima pembayaran dan membuat BSP. BSP DIH tadi diberikan kepada bagian inkaso, lalu diberikan juga ke bagian kasir, di mana bagian kasir pembayaran tadi akan disetorkan ke bank dan faktur lainnya akan diarsipkan. Setelah bagian kasir menyetorkan ke bank, bagian kasir akan membuat buku kas besar, di mana buku kas besar ini nanti akan dicek oleh kepala cabang dan KSA untuk dilaporkan ke bagian pusat. Selanjutnya yaitu kelemahan pengendalian internal pendapatan dan penerimaan kas. Kelemahan pengendalian internal pendapatan dan penerimaan kas yang pertama yaitu otorasi transaksi. Sistem otorasi di PT Sapta Saritama sudah memadai karena kejadian yang terkait dalam bagian unit organisasi selalu diserahkan pada bagian yang sudah diterapkan. Selain itu, setiap dokumen dasar penerimaan kas selalu dicek terlebih dahulu oleh bagian yang bersangkutan. Yang kedua, pemisahan tugas. Pemisahan tugas ini terdapat
kelemahan yang dilihat dari struktur organisasi PT Saptasari Tama yaitu belum menetapkan pemisahan tugas yang jelas dan tegas di bagian akuntansi dan kasir, serta bagian kasir hanya ditangani oleh satu karyawan. Perangkapan fungsi tersebut dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan tanggung jawab untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, praktik yang sehat. Di PT Saptasari Tama Padang sudah cukup baik. Nah, dapat dilihat dari formulir yang ada penulisan nomor urut yang tercetak. Selain itu, setiap bulan diadakan stop absen. Yang keempat, yaitu desain yang menggunakan dokumen serta catatan. Dalam penggunaan dokumen serta catatan sudah baik, namun ada beberapa dokumen yang digunakan dalam proses penerimaan kas yang belum ada seperti jurnal penerimaan kas, sehingga perlu adanya pengolahan tambahan formulir dokumen dan catatan akuntansi, serta bukti setor ke bank agar menambah kejelasan mengenai sumber dana perusahaan. Yang kelima yaitu pengamanan aset, catatan, dan data. Di PT Saptasari Tama, hal ini sudah cukup baik karena dalam pengamanan aset atau barang dilakukan oleh penjagaan yaitu penjaga yang ada 24 jam di PT Saptasari Tama itu. Yang keenam, pengecekan kinerja independen. Hal ini sudah dilakukan setelah melakukan transaksi akan dilakukan pengecekan atau peninjauan pekerjaan dan dokumen. Baiklah, saran untuk memperbaiki kelemahan dan penilaian internal pendapatan dan penerimaan kas dari saya adalah yang pertama, jika dilihat dari struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Saptasari Tama, terjadi perangkapan atau belum adanya pemisahan tugas yang jelas antara bagian akuntansi dengan fungsi kasir, di mana kedua tugas ini ditangani oleh satu orang karyawan dan pada bagian kasir. Seharusnya bagian akuntansi dan kasir tidak boleh digabungkan sehingga hal ini perlu perekrutan karyawan baru yang ditempatkan di bagian akuntansi. Hal ini dapat mencegah kecurangan maupun tindak penyelewengan yang dapat dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya yaitu dokumen catatan akuntansi. Formulir yang disarankan adalah berupa dokumen bukti setor bank. Seharusnya perusahaan pada bagian kasir harus membuat bukti setor bank di mana bukti setor bank ini berguna sebagai arsip dan juga dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa bagian kasir sudah menyetorkan sejumlah uang atau kas perusahaan kepada bank yang telah ditetapkan. Baiklah, ini adalah rencana sistem akuntansi pendapatan dan penerimaan kas yang sesuai dengan pengendalian intern yang memadai atau dokumen atau diagram alir sistem untuk siklus pendapatan dan penerimaan kas. Dapat dilihat di sini bahwa bagian akuntansi dan bagian kasir sudah dipisahkan. Bagian akuntansi dan bagian kasir sudah dipisahkan, di mana bagian kasir tidak membuat laporan, tapi yang membuat laporan adalah bagian akuntansi dan bukti setoran bank itu akan menjadi arsip nantinya. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Esa Madaleni, BP 19110018. Terima kasih. Saya Esa Madaleni, BP 19110018 akan melanjutkan penjelasan dari Dina, yaitu siklus pemrosesan pembelian dan pengeluaran kas. Yang pertama yaitu narasi pemrosesan pembelian dan pengeluaran kas. Dimulai dari karyawan yang akan memerlukan biaya, karyawan harus melaporkan apa saja yang diperlukan kepada kasir. Lalu pada bagian kasir meminta persetujuan kepada KSA dan kepala cabang. Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala cabang dan KSA, selanjutnya melakukan pemesanan barang. Setelah melakukan pemesanan barang kepada supplier, supplier mengirimkan barang. Setelah barang datang, bagian gudang akan menerima barang dan dilakukan pembayaran. Supplier memberikan faktur. Lalu faktur yang ini diberikan kepada bagian kasir, di mana faktur yang digunakan sebagai arsip dan digunakan untuk pelaporan, untuk membuat laporan. Lalu kasir membuat buku besar dan pelaporan pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu dividi untuk pemrosesan pembelian dan pengeluaran kas. Dapat dilihat dari adanya pemesanan dari karyawan lalu dilaporkan kepada bagian kasir dan bagian kasir membuat surat pemesanan
dan kembali lagi ke pemesanan. Lalu pesanan pembelian dilaporkan ke bagian gudang. Gudang menerima barang dan faktur. Lalu gudang menerima faktur dan diserahkan kepada kasir. Selanjutnya yaitu dokumen atau diagram alir untuk pengeluaran, pembelian dan pengeluaran kas. Dokumen untuk melakukan yang pertama yaitu dokumen untuk melakukan permintaan barang atau permintaan kas keluar. Yang kedua yaitu cek atau sejumlah biaya untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga yaitu bukti kas keluar sebagai bukti bahwa telah terjadi pengeluaran kas dan sebagai catatan untuk pembuatan laporan. Next. Diagram proses bisnis siklus pembelian dan pengeluaran kas. Dimulai dari divisi yang berkepentingan, lalu kasir dan kepala cabang dan atau KSA. Dapat dilihat dari diagram berikut. Next. Itu kelemahan pengendalian internal pembelian dan pengeluaran kas. Yang pertama yaitu otorisasi transaksi. Sistem otorisasi di PT Sapta Saritama sudah memadai karena setiap kejadian yang terjadi dalam bagian unit organisasi selalu diserahkan pada bagian yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu kelemahan yang dilihat dari struktur organisasi PT Sapta Saritama, yaitu belum menetapkan pemisahan fungsi yang jelas dan tegas di bagian akuntansi dan kasir, serta bagian kasir hanya ditangani oleh satu orang karyawan. Yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Di PT Sapta Saritama Padang sudah cukup baik, dapat dilihat dari formulir yang adanya penulisan nomor urut yang tercetak. Selain itu setiap bulan diadakan stok opname. Yang keempat yaitu desain dan menggunakan dokumen serta catatan. Dalam menggunakan dokumen serta catatan sudah baik, namun perlu adanya pengelolaan tambahan formulir dokumen dan catatan akuntansi serta bukti setor ke bank agar menambah kejelasan mengenai sumber data perusahaan. Selanjutnya yaitu pengamanan aset, catatan dan data. Di PT Sapta Saritama hal ini sudah cukup baik karena dalam pengamanan aset atau barang dilakukan oleh penjaga yang ada 24 jam, tetapi pada kas bagian kasir dan di tangan tidak diasuransikan atas kerugian dan pengecekan kerja. Selanjutnya yaitu saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal dalam pembelian dan pengeluaran kas. Yang pertama harus adanya pemisahan tugas yang jelas, di mana di sini harus ada pemisahan di bagian kasir dan akuntansi. Perlu adanya perekrutan karyawan baru pada bagian akuntansi agar tidak lalai oleh satu karyawan saja. Hal ini bisa menjadi kecurangan. Yang kedua yaitu setiap transaksi harus menyertakan dokumen, bukti, serta harus ada otorisasi seperti pemberian tanda tangan ataupun stempel. Yang ketiga, sebaiknya kas yang ada di kasir dengan di tangan diasuransikan atas kerugian. Next. Rencana sistem akuntansi pendapatan dan penerimaan kas atau dokumen diagram alir sistem untuk siklus pendapatan dan penerimaan kas. Dapat dilihat dari gambar berikut. Yang dimulai dari divisi yang berkepentingan, selanjutnya kasir dan bagian akuntansi. Selanjutnya yaitu siklus penggajian. Dimulai dari narasi siklus penggajian. Dimulai dari bagian KSA yang membuat daftar hadir atau absensi karyawan. Setelah itu dibuat rekap hadir karyawan. Lalu setelah membuat rekap hadir karyawan dan daftar gaji, pada bagian kasir menerima rekap daftar gaji tersebut di bagian KSA. Data atau rekap yang diberikan tadi akan diproses dan dicek penggajian setiap karyawan akan dibuat. Yang ketiga, kasir langsung membuat bukti kas keluar melalui persetujuan kepala cabang. Penyetoran gaji karyawan akan dilakukan
ditransfer ke rekening bank berdasarkan daftar gaji karyawan. Selanjutnya KSA mendapatkan bukti transfer dari kasir. Yang keempat yaitu PT Sapta Saritama dalam penggajian langsung melakukan pemotongan pajak dan BPJS serta asuransi ketenagakerjaan. Dapat dilihat dari DVD siklus penggajian. Adanya pengecekan daftar hadir karyawan, lalu menyiapkan gaji karyawan, bisa dilihat dari gambar berikut. Selanjutnya yaitu dokumen untuk pengolahan penggajian. Yang pertama yaitu rekap absensi. Yang kedua yaitu rekap daftar gaji. Rekap daftar gaji ini adalah ringkasan gaji yang dibuat berdasarkan data dari absensi karyawan. Yang ketiga yaitu slip gaji, dan yang keempat yaitu bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini yaitu dokumen perintah pengeluaran kas berdasarkan daftar gaji. Next. Diagram selanjutnya itu diagram proses bisnis siklus penggajian. Dimulai dari kepala staf administrasi, kemudian bagian akuntansi dan kasir. Bisa dilihat dari gambarnya. Selanjutnya itu kelemahan pengendalian internal penggajian. 1. Otorisasi transaksi. Sistem otorisasi di PT Sapta Saritama sudah memadai karena setiap dokumen dasar penerimaan kas selalu dicek terlebih dahulu oleh bagian yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pemisahan tugas. Tidak adanya pemisahan tugas antara pembuat daftar gaji dengan tugas ke bagian keuangan atau pembayarannya hanya dilakukan oleh kasir. Yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Di PT Sapta Saritama sudah cukup baik, dapat dilihat dari pencatatan daftar hadir karyawan sudah bagus karena menggunakan fingerprint. Ini dapat meminimalkan kesalahan dan kecurangan. Yang keempat, desain dan menggunakan dokumen serta catatan. Dalam penggunaan dokumen serta catatan sudah baik, namun ada beberapa dokumen yang digunakan dalam proses penerimaan kas yang belum ada seperti jurnal penerimaan kas, sehingga perlu adanya penggunaan tambahan formulir dokumen dan catatan akuntansi, serta bukti setor ke bank agar menambah kejelasan mengenai sumber data perusahaan. Yang kelima yaitu pengamanan catatan dan data. Di PT Sapta Saritama hal ini sudah cukup baik karena dalam pengamanan aset atau barang dilakukan oleh penjaga yang ada 24 jam. Yang keenam yaitu pengecekan kerja independen. Hal ini sudah dilakukan setelah melakukan transaksi dan dilakukan pengecekan atau meninjau pekerjaan dan dokumen. Selanjutnya yaitu saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal penggajian. Yang pertama, harus adanya pemisahan antara fungsi pembuatan daftar gaji dengan pembayaran gaji. Yang kedua, seharusnya setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah ditambah keluarga harus didasarkan pada surat keputusan kepala cabang. Yang ketiga, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan surat potongan gaji dan upah. Baik. Selanjutnya itu dokumen atau diagram alur sistem siklus penggajian. Bisa dimulai dari kepala staf administrasi, kemudian bagian ke akuntansi, lalu ke kasir. Bisa diperhatikan di layar. Berikutnya itu lampiran-lampiran yang kami dokumentasikan dari perusahaan yang kami wawancarai. Baiklah, di sini adalah bagian lampiran, di mana bagian lampiran ini ada surat faktur, lalu di sini ada surat pesanan, faktur, dan ini adalah DIH, daftar inkaso harian, laporan konfirmasi rutin ke pusat, yang akan dibawa oleh salesman untuk menagih piutang kepada si pembeli. Ini juga faktur, dan ini adalah struktur organisasi dari PT Sapta Saritama Padang.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.